pasang bendera, tapi jangan menandingi merah putih. Karena kalau bendera kamu tandingi merah putih, maka yang berjiwa merah putih pasti akan turun menghancurkan engkau. Sejauh mana imanmu, sejauh itu pula cintamu pada negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy bin Arif dari Forum News Network. Sebuah film pendek berjudul My Flag alias Benderaku yang ditayangkan di NU Channel ini mengundang kontroversi. Jadi salah satu adegannya seperti yang kita tonton tadi, yakni perkelahian antara seorang santriwati, ini yang paling mencolok gitu. Dan saya akan mencoba Anda untuk mengajak bergabung dengan Profesor Ahmad Zahro. Beliau ini adalah salah satu Mutasyar Komite Khitoh 1926 Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum, Profesor Ahmad Zahro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hersy. Alhamdulillah, gimana kabar? Alhamdulillah, sudah sempat nonton ya filmnya ya? Ya, sempat nonton ya. Iya. Itu ramai sekali itu karena ternyata komennya lebih banyak dislike daripada yang like gitu. Sehingga sampai dimatikan kolom like dan dislike-nya itu. Dan kalau kita baca komentar-komentarnya memang banyak negatif sekali. Tapi menurut Profesor Ahmad Zahro sendiri memang seperti itu. Saya terkejut sekali, Pak Hersy. Jadi harusnya tidak ada film seperti itu. Andai kata dianggap ada manfaatnya, mudaratnya jauh lebih besar. Orang sudah lupa dengan luka, tapi akhirnya dibangkitkan luka. Tapi bagi saya yang terpenting adalah semua kita bangsa Indonesia itu kalaupun ada perkecualian, tapi mayoritas 99% itu benderanya merah putih. Tidak mempermasalahkan bendera merah putih itu. Kalaupun ada sekali lagi mungkin hanya 1%. Ya, bukan dilawan dengan cara bikin dinasihati. Tapi kalau bendera yang kalimat tauhid atau bendera organisasi kan itu semua punya toh. Ada bendera NU, ada bendera Muhammadiyah, bendera yang lain-lain semuanya punya. Dan tidak usah dicela, tidak usah dimasalahkan. Jadi kenapa sih harus dibuat film kemudian terkesan ada arogansi kekuasaan begitu. Jadi terus terang adanya film itu tidak baik dari sudut pandang ukhuwah Islamiyah, tidak baik. Andai kata kita tidak suka dengan, mohon maaf ya, mungkin dengan bendera yang ada kalimat la ilaha illallah, ingat itu adalah kalimat sakti di akhirat kita nanti. Itu bendera milik siapapun, tapi kita harus punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soal dipakai oleh Saudi Arabia atau soal dipakai oleh HTI atau soal dipakai oleh siapapun, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita adalah bendera negara ini adalah merah putih, sudah final. Kemudian la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Bagi kita yang beragama Islam, kita yakini bahwa itu kalimat sakti, entah sedang dipakai oleh ormas apapun atau siapapun, tidak usah kita masalahkan. Kita harus hormat pada kalimat itu. Ya, oke. Itu kan ditayangkan di channel NU Channel, artinya itu dianggap merupakan sikap dari NU. Apakah memang mayoritas pemikiran orang NU semacam itu di Prof? Ya, saya yakin tidak. Ya. Jadi itu kemungkinan ya person yang ingin mengekspresikan ketidaksukaannya kepada kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau dianggap sesat. Bagi saya itu hak mereka. Tapi janganlah membangkitkan macan tidur atau jangan membuka luka lama. Penayangan film itu terasa sekali ada semacam keinginan untuk menyudutkan atau menyisihkan atau mengalahkan
kelompok tertentu. Oke lah Anda kata iya, tapi ingat bahwa kita semua yang mengaku beragama Islam punya kepentingan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dipasang oleh atau yang diaku oleh kelompok tertentu sebagai bagian dari kebanggaan organisasi mereka. Ya, nah ini saya tanya nih sebagai orang NU, sebagai tokoh NU gitu, Prof. Ahmad Zahro. Ada kesan banyak orang gitu, bisa jadi ini kesan ini salah karena dilakukan oleh beberapa orang tertentu. Mengapa kemudian banyak sekali teman-teman NU itu yang kesannya malah lebih banyak bermusuhan dengan kekuatan-kekuatan Islam lain, tapi justru malah mesra dengan kekuatan-kekuatan yang non-Islam gitu. Apakah betul ada pandangan semacam ini, Prof? Ya, sekali lagi saya yakin itu dalam bahasa politik disebut oknum ya. Oknum ya. Person, perorangan, bukan organisasi, bukan kelembagaan. Tetapi memang kesan itu juga bisa benar bahwa terkesan seperti itu. Jangan lalu kita memusuhi orang yang berkesan. Orang kesan itu kan tidak bisa dipaksakan. Kalau ada kesan begitu, kita yang koreksi diri, kenapa kita dikesankan seperti itu? Itu ya begitu. Jadi mohon maaf Pak Ersu. Jadi dulu itu sesepuh kami, para kiai di era Pak Hasyim Muzadi itu ada jargon atau slogan, slogan guyon tapi tenanan itu. Orang NU itu boleh gegeran di awal, tapi harus gergeran di akhir. Artinya gegeran perselisihan kita itu harus berakhir dengan guyon, dengan nyantai, dengan tetap rangkulan. Itu sebenarnya yang kita pesankan. NU itu cemar dengan ulah diri sendiri. Ya, memang terkenal sekali kan NU itu biasanya guyon gitu. Kalaupun nyindir orang pun juga gitu dengan guyon-guyon gitu. Tapi sekarang ini kesannya itu kok jadi menghilang begitu. Apa yang terjadi sebenarnya, Prof. Ahmad Zahro? Ya, sebagaimana kita ketahui semua laku ormas atau orpol apapun mesti akan dicoraki, diwarnai oleh tokoh-tokoh dominannya. Jadi faktor tokoh dominan tentu menjadi faktor penting untuk perubahan itu. Nah, sekarang tentu karena ada undang-undang IT, Pak Ersu, tentu kita agak susah untuk mengatakan eksplisit, agak susah. Bukan takut sebenarnya. Saya ingin menjaga diri supaya kita ini tetap bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, bisa berdakwah, bisa berkumpul dengan banyak pihak. Itu. Yang saya akan bacakan adalah ukhuwah dan ukhuwah antar sesama Muslim. Kalau ukhuwah Islamiyah antar sama bangsa, kalau lain agama. Sebenarnya itu yang menjadi kampanye kita itu. Iya. Nah, ini kan juga orang bertanya-tanya gitu, seperti yang dimaksud dengan Komite Khitoh NU 26 itu apa sebenarnya, Prof? Oh iya. Iya, benar. Iya, bagus ditanyakan. Jadi gini, Komite Khitoh itu asbabul wurudnya, mula bukan ceritanya memang ketika di kalangan tokoh Nahdliyin sudah tertarik pada politik praktis, maka Gus Solah menghubungi saya. Almarhum ya, almarhum Gus Salahuddin Wahid ya. Gus Salahuddin Wahid ya, mengajak saya, kemudian Gus Hasib Wahab, putranya Yai Wahab Hasbullah, kemudian Gus Aam, cucunya Mbah Hasbullah, Mbah Wahab Hasbullah, kemudian Cak Anam, 5 orang ini kemudian diikuti. Kita mengundang sekitar 50 orang pada tanggal 24 Oktober 2018 itu untuk mengadakan gerakan moral, mengingatkan orang yang kita amanati memimpin, memanage NU ini agar tidak kepleset ke wilayah politik praktis, hendaknya tetap berada di jalur khitoh. Itu gerakan moral Pak Ersu, jadi bukan gerakan politik atau apalagi NU tandingan sama sekali bukan. Gerakan moral. Ya, hanya agar ada sistematikanya, maka disebutlah mustasyar, kemudian Surya, Tanfidiyah, itu sekedar nama untuk mengalokasikan atau membagi tugas gitu aja. Ya. Jadi, karena orang kemudian kan sering-sering ada menyatakan bahwa ada NU struktural, NU kultural, bahkan kemudian ada NU garis lurus dan sebagainya. Mengapa sampai muncul istilah-istilah semacam ini, Prof. Ahmad Zahro? Ya, memang itu kelimpatan kehebatan media memang. Jadi terus terang
Ya, Sebenarnya ya. memang ada sih NO yang ngurus itu disebut struktural, yang diurus disebut kultural memang ada, tapi sebenarnya kita juga tidak menciptakan istilah itu. Kalau KKNO memang kita buat karena memang dulu tahun 84 itu juga memang ada keputusan muktamar tentang bahwa NO kembali ke Khitoh. Nah, mengacu pada keputusan muktamar ke-27 tahun 84 itulah kita bentuk gerakan moral Khitoh itu. Kembali ke Khitoh NO, bahwa NO adalah gerakan kemasyarakatan, keagamaan, bukan politik. Gerakan keumatan. Ya. Itu mestinya. Kembali ke film tadi, apakah kemudian film tadi muncul tuh karena sebagai ekses yang tadi, karena banyak NU sekarang ditarik-tarik ke wilayah politik itu? Kalau itu saya kurang tahu, ya mestinya ya ditanyakan pada pelakunya, tapi secara persepsi kesan memang iyalah ada semacam ya proyek untuk bagaimana supaya ekspresi tidak suka pada kelompok itu atau ekspresi agar kelompok itu tidak muncul lagi diwujudkan dalam bentuk film, bisa saja. Enggak, karena film ini kan kemudian dimaksudkan untuk sebagai peringatan Hari Santri gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi strategi komunikasi ini kelihatannya gagal gitu, karena orang kemudian responnya bukan positif, malah negatif kan gitu. Iya, sebenarnya kalau ingin memperingati Hari Santri benar itu harus ada lomba baca kitab, lomba pidato atau lomba ceramah, lomba menghafal ayat-ayat Al-Quran. Itu ciri khas pesantren yang mulai agak tergusur itu. Membaca kitab itu adalah ciri khas ruhnya pesantren kan itu. Ceramah atau pidato itu kan kehebatan para kiai. Semua kiai, nggak mungkin ada kiai yang nggak bisa ceramahnya kayak ceramah, berarti bukan kiai beneran kan gitu kan. Jadi mestinya itu bukan dengan membuat film ini. Tapi sekali lagi itu hak mereka membuat film monggo, tapi sadari bahwa niat baik kadang-kadang juga bisa berefek buruk. Termasuk ini langsung kita lihat di sosial media betapa banyaknya respon negatif. Kan kita juga tidak ingin, mohon maaf, benar kata siapa tadi pagi yang mengatakan bahwa NO itu tidak salah apa-apa. Yang salah itu yang ngurus NO. Jadi NO jangan disalah-salahkan, jangan dihina-hina. NU itu tidak salah apa-apa gitu. Itu menurut saya memang ada benarnya. Dan orang yang menjadi pengurus NU jangan baper, jangan sensi lah, jangan gampang-gampang merasa tersinggung kemudian melaporkan, janganlah. Harus dewasa, harus matang, harus jembar dadanya, dingin kepalanya. Apa jembar dada itu? Lapang dada, dingin kepala. Ya. Orang kalau jadi pemimpin itu tidak boleh baper, harus bisa menerima kritik sepahit apapun, sendak enak apapun. Karena itu adalah tanggung jawab dan efek dari seseorang ditunjuk menjadi pemimpin. Ya, karena kan begini, karena posisi NU itu sebagai sebuah kekuatan ormas terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia. Jadi bagaimanapun langkahnya NU itu tentu saja menjadi menarik perhatian. Jadi makanya kemudian muncul pertanyaan ketika muncul film semacam itu dan tayang di NU Channel, kan orang jadi bertanya-tanya gitu. Sebenarnya NU itu mau kemana kan gitu, Prof? Iya. Andai kata saya SAS, Pak Said Agil Siroj, maka saya peringatkan itu. Andai kata saya peringatkan, nasihati dengan baik, sudahlah tidak usah disiarkan, tidak enak, ternyata efeknya tidak bagus. Tapi sekali lagi, formatnya nasihat, formatnya pitutur, bukan amarah dan bukan dibawa ke ranah hukum. Jangan serba mudah ranah hukum, kasihan polisi itu. Polisi kan juga hanya dapat ditugaskan oleh atasannya, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan polisi yang di lapangan. Ya kalau dikit-dikit semua orang lapor gitu kan, nanti urusan yang lain nggak tertangani itu, Prof. Iya, di samping itu ya akhirnya juga susah, karena kalau yang dilaporkan ini kemudian cepat diambil, kemudian yang ini agak lambat, itu langsung disoroti oleh masyarakat. Dan jangan marah juga Pak Polisi, jangan marah kalau masyarakat mensoroti itu, karena masyarakat merasa punya polisi, merasa gaji polisi. Jadi kalau polisi ada semacam koreksi dari rakyat, jangan juga ditangkap. Ya, oke, kembali ke film tadi kan, Prof. Ahmad Zahro tadi menyatakan seandainya sebagai Pak Ahmad Said Agil gitu. Tapi sebagai ketua, sebagai salah satu mustasyar komite Khitoh itu, apa saran Anda, pitutur Anda lah kepada mereka? Nanti kan saya juga punya forum ceramah jamaah yang kemudian diunggah ke video ya. Kita sampaikan nasihat itu melalui itu. Di samping itu tentu kita gedok tular, dalam bahasa NU itu nasihat gedok tular, supaya
nyampe ke mereka tanpa ada kekeruan, tanpa ada kegaduhan. Kita sudah biasa gitu Pak Erso. Jadi di kalangan NU itu kalau memberikan nasihat tuh ya seluman selamat diam-diam. Sebenarnya dulu gitu, dulu ada masalah apapun kita saling komunikasi secara diam-diam, yang penting ada perbaikan gitu. Tapi sekarang agak berbeda. Saya juga agak bertanya-tanya Pak Erso, kenapa ini kok orang NU jadi baper kemudian gampang menempuh jalan hukum. Tidak salah, benar menempuh jalan hukum itu benar. Tapi bukan wataknya orang NU sebenarnya. Wataknya orang NU itu damai, tabayun, rukun, kemudian gegeran berakhir dengan gergeran. Oh, gitu. okay. Baik. Mudah-mudahan saja film ini juga begitu ya, karena awalnya menimbulkan gegeran, tapi terakhir nanti bisa menimbulkan gergeran. Ini bagi orang yang non Jawa, gergeran itu artinya apa ya? Guyon ya. Guyon, dan bukan hanya sekedar guyon. Ger itu kan luar ketawa, ketawa lebar. Gitu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Profesor Ahmad Zahro atas perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.